Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Farihatul Maulida dengan NIM 252132007. Saya dari Prodi PKMI semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Pak Agus Joko Purwanto MPD dengan matkul Metode Studi Islam dengan judul Beberapa Pendekatan dalam Studi Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa pendekatan dalam studi Islam. Apa sih itu pendekatan dalam studi Islam? Pendekatan dalam studi Islam merupakan metodologi atau cara pandang yang digunakan dalam mengkaji, menganalisis, dan memahami berbagai aspek kehidupan keagamaan Islam secara sistematis dan ilmiah. Nah, di sini ada beberapa macam-macam pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan teologis, pendekatan antropologis, pendekatan sosiologis, pendekatan filosofis, pendekatan historis, pendekatan kebudayaan, pendekatan psikologis, dan yang terakhir pendekatan interdisipliner. Yang pertama adalah pendekatan teologis dan karakteristiknya. Pendekatan teologis adalah cara memahami suatu ajaran agama berdasarkan keyakinan atau iman terhadap kebenaran wahyu Tuhan. Pendekatan ini melihat agama sebagai sesuatu yang bersumber dari Tuhan. Karakteristiknya, sumber utama adalah kitab suci, misalnya Al-Quran dan hadis, menjelaskan apa yang seharusnya menurut ajaran agama. Tidak selalu menggunakan pendekatan rasional atau empiris sebagai dasar utama. Selanjutnya adalah pendekatan antropologis. Pendekatan antropologis adalah cara memahami agama dengan melihatnya sebagai bagian dari budaya dan kehidupan sosial manusia. Karakteristiknya adalah agama dipahami sebagai bagian dari tradisi, adat, dan kebiasaan masyarakat. Menggunakan penelitian lapangan atau observasi, wawancara, dan studi etnografi. Selanjutnya adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah cara memahami agama dengan melihatnya sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Karakteristiknya yaitu agama dipahami sebagai lembaga yang memiliki aturan, norma, dan peran dalam masyarakat, mengamati bagaimana agama memengaruhi hubungan antar individu dan kelompok, mengkaji bagaimana agama berperan dalam konflik, integrasi, modernisasi, dan globalisasi. Nah, selanjutnya ada pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis adalah cara memahami agama dengan menggunakan akal atau rasio, pemikiran logis, dan analisis kritis untuk mencari makna, hakikat, dan kebenaran suatu ajaran. Karakteristiknya, menggunakan akal dan logika dalam memahami ajaran agama, menganalisis secara mendalam, tidak hanya menerima begitu saja, berusaha menemukan makna terdalam dari suatu ajaran, membahas persoalan yang bersifat umum seperti Tuhan, manusia, moralitas, dan kehidupan. Selanjutnya adalah pendekatan historis. Pendekatan historis adalah cara memahami agama dengan melihatnya berdasarkan sejarah, perkembangan, dan latar belakang waktu terjadinya suatu peristiwa. Karakteristiknya menggunakan sumber sejarah seperti dokumen, arsip, naskah, dan riwayat, mengkaji peristiwa secara runtut berdasarkan urutan waktu, mengamati perubahan dan perkembangan ajaran atau praktik keagamaan dari masa ke masa. Selanjutnya adalah pendekatan kebudayaan. Pendekatan kebudayaan adalah cara memahami agama dengan melihat hubungan antara ajaran agama dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Karakteristiknya, agama dipahami bersama dengan tradisi, adat, dan nilai budaya masyarakat, meneliti proses percampuran antara ajaran agama dan budaya lokal, memahami ajaran agama sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat. Selanjutnya adalah pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis adalah cara memahami agama dengan melihatnya dari sudut pandang kejiwaan atau psikis dan perilaku manusia. Karakteristiknya, mengkaji pengalaman pribadi seseorang dalam beragama, menggunakan metode seperti observasi, wawancara, dan tes psikologis, fokus pada dampaknya terhadap kondisi mental dan perilaku manusia. Dan yang terakhir adalah pendekatan interdisipliner. Pendekatan interdisipliner adalah cara memahami suatu kajian
Misalnya, studi Islam dengan menggabungkan beberapa disiplin ilmu sekaligus agar mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap dan menyeluruh. Karakteristiknya menggunakan 2 atau lebih disiplin ilmu dalam satu kajian, memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam. Masalah dilihat dari berbagai sisi sehingga hasilnya lebih objektif, mempertimbangkan faktor sosial, budaya, sejarah, psikologis, dan lainnya secara bersamaan. Kesimpulannya adalah pendekatan dalam studi Islam merupakan alat atau metode analisis untuk mengkaji Islam agar tidak dipahami secara sempit, tetapi secara menyeluruh sesuai dengan sudut pandang ilmu yang digunakan. Berbagai pendekatan seperti teologis, antropologis, sosiologis, filosofis, historis, kebudayaan, psikologis, dan interdisipliner memiliki cara pandang yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Untuk memahami agama secara utuh, kita perlu melihatnya dari berbagai sudut pandang, bukan hanya satu pendekatan saja. Dengan begitu, pemahaman menjadi lebih luas, mendalam, dan tidak sempit. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.